Saya akan menjelaskan ya terkait dengan akad musyarakah. Ini ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk menambah atau melengkapi materi ini ya. Bahkan disimak materi saya ya. Ini kaitan dengan masalah musyarakah, konsep musyarakah. Ya, saudara-saudara, ini fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 08 DSN MUI 4 ya garis miring 2000 tahun 2000. Jadi ini fatwa ini sudah terbentuk ya, sudah disahkan pada tahun 2000 ya. Nomor fatwanya terdapat 08. Berarti ini masih Tadi boleh apa? bagi filenya nggak Pak? Nanti Pak. Gimana? Filenya, file yang ini. Oh iya Pembiayaan boleh. musyarakah. Nanti boleh kalau mau. Siapa? Ini keseluruhannya teman-teman Hmm, fatwa ini berjumlah 411 halaman. boleh Pak. Kebetulan saya kan juga anggota DSN ya. Jadi saya punya fatwa ini dan kalau teman-teman berkenan silakan dimiliki dan dibaca nanti saya akan kasih. Jadi ini fatwanya ya. Tentuan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini eh, sebenarnya kalau teman-teman mau download sendiri juga bisa, tapi filenya nggak nyatu ya, satu-satu ya. Di website DSN MUI juga ada. Tapi kalau yang ini udah satu ya, satu bundel, satu buku. Jadi ini kalau di buku ini, kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini, itu di halaman 42 ya, musyarakah. Kalau keseluruhannya ada 411 halaman. Luar biasa ya, tebal itu. Nah, mohon disimak teman-teman, saudara-saudaraku, bahwa pembiayaan akad musyarakah ini sama ya kayak tadi ya, penjelasannya sudah dijabarkan secara gamblang ya oleh kelompok terkait dengan ini dan contoh-contohnya juga tadi kasus-kasusnya rasa itu juga tidak eh, berbeda ya atau tidak jauh berbeda dengan materi yang akan saya presentasikan. Cuman bedanya saya sekarang itu langsung ke fatwanya. Jadi bagaimana ketentuan ya dalam pembiayaan musyarakah itu. Nah, ini pertama ya kita lihat ada beberapa ketentuan umum. Satu, penyebab penyebab pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak. Ini untuk memperkuat materi tadi aja nih. Untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Bahasa lain akad itu kontrak ya. Dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Kemudian penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Nah ini ya. Kemudian akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ya, ini ketentuan ya dalam persiapan ya mengadakan kontrak atau di saat mengadakan ijab dan kabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut. Cakap hukum itu teman-teman adalah orang yang memiliki kemampuan ya mengerti tentang hukum. Hanya contoh orang gila itu nggak boleh, anak-anak nggak boleh, orang yang sedang mabuk itu nggak boleh diajak ya kerjasama. Lagian juga kalau kita syariah masa orang di bar atau mabuk gitu ya, diajak kerjasama kan nggak mungkin. Kompeten kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kemudian setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Ini ya. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset masyarakat dalam proses bisnis normal. Kalau bisnis nggak normal ya nggak boleh ya.
Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah kerjasama tadi ya, dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Ini yang dikatakan tadi bahwa ketika kita mendapatkan untung maka dibagikan sesuai dengan persentasinya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada kerugian gitu ya, maka kerugian itu kalau disebabkan kelalaian di pengelola itu, maka dia akan kena sanksi. Kerugian itu nggak boleh. Kalau misalnya kerugiannya tanpa kelalaian atau sengaja, maka kerugian bersama. Tapi kalau karena kelalaian yang si penggarap atau yang mengerjakan atau yang orang diwakilkan itu, gitu ya, ya maka itu menjadi tanggung jawabnya gitu. Udah dikasih modal, udah kasih amanah, tapi dia lalai. Misalnya. Tapi kerugian itu akan ditanggung oleh orang yang diberikan amanah itu. Tapi kalau tidak sengaja pilot misalnya atau karena ada pandemi kayak kemarin ya tiba-tiba kan banyak tuh usaha yang bangkrut misalnya. Itu kan lain lagi ceritanya. Maka kerugian itu ditanggung bersama. Yang E-nya seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Boleh nih. Misalnya teman-teman antara Fahmi tadi sama Zidan, dia kerjasama. Tiba-tiba di antara dua belah pihak ini diam-diam dia menginvestasikan dananya kan, dana dari hasil usaha kerjasamanya itu. Nggak boleh itu. Misalnya Fahmi ini diam-diam dia investasikan ke tempat yang lain. Ya, keuntungan dari dana kerjasamanya ini nggak boleh. Itu melanggar. Nah, ini ketentuan ya. Yang tadi eh, yang dimaksud bahwa pihak-pihak yang berkontrak itu harus cakap hukum. Yang ketiga objek akad. Nah, mulai dari modalnya, kerjanya, keuntungan dan kerugian. Nah, ini lebih spesifik lagi. Karena dalam fatwa itu teman-teman biasanya itu membahas secara detail ya, secara komplit ya. Karena ini kan langsung ke praktik juga sih sebenarnya ya. Aturannya begini kan gitu ya, nggak bisa di otak-atik lagi gitu. Ya. Karena sudah diputuskan gitu. Masalah modal ini, permodalan. Modal itu yang diberikan harus bentuknya uang tunai, bisa emas juga, perak atau nilai yang sama. Misalnya di antara dua orang yang bekerja sama itu, misalnya satu eh, menyediakan ruko misalnya atau showroom, yang satunya menyediakan mobilnya misalnya kan. Nah, itu kan kerjasama, satu tempat satu barang. Itu bisa juga. Modal dapat terdiri dari aset dagangan. Ini perhatikan teman-teman ya, aset perdagangan seperti barang-barang, properti, ya ini yang saya sebutkan tadi. Misalnya mobil dari si A ada 5, si B ada 5, si C ada 6. Yang si D misalnya dia cuma nyediain tempat, akhirnya jadi showroom misalnya. Ya, ada lagi properti dan sebagainya. Pokoknya barang-barang yang bernilai lah, ada harganya gitu. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai yang disepakati oleh para mitra. Nah, ini penting nih. Misalnya asetnya punya ruko sekian misalnya. Kira-kira itu berapa? Gitu. Dinilai lah. Kira-kira berapa? Supaya nanti dari nilai aset itu bisa, itu kan aset itu bisa jadi modal ya. Nah, biar bisa nanti menentukan berapa hasil, bagi hasilnya gitu kan. Kalau nggak dinilai asetnya nanti repot bagi hasilnya kan nggak tahu berapa jumlah presentasinya kan. Karena pihak satu, dua, tiga itu bisa berbeda-beda berdasarkan aset yang dia miliki. Semakin besar aset atau investasinya, makin semakin besar pula lah dia akan mendapatkan eh, benefit ya atau fee dari ya, keuntungan lah gitu ya. Yang kedua, para pihak tidak boleh meminjamkan atau menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah. Karena dermawannya dia pinjamkan lah modal, padahal dia kerja sama sama orang. Tiba-tiba dia pinjamkan modal itu ke orang lain, nggak boleh ya. Kecuali misalnya ada kesepakatan. Ya ini contohnya ini. Nah, kesepakatan
dua belah pihak atau tiga tiga pihak misalnya. Dia ada tiga orang bersama, kemudian dia sepakati dulu mau sedekah atau mau berikan hadiah, ya asetnya misalnya. Poin tiga, prinsipnya dalam pembiayaan masyarakat tidak ada jaminan. Ingat teman-teman, tidak ada jaminan ya. Misalnya dia udah punya ruko, punya apa semacam atau mobil tadi, dan nggak perlu ada jaminan lagi. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS ini dapat meminta jaminan. Ya teman-teman ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi kita jadi LKS itu teman-teman lembaga keuangan syariah ya. Jadi kan misalnya lembaga keuangan syariah itu mungkin diantaranya adalah bank. Kalau misalnya dia ada ini ya, ada pinjaman ke bank syariah. Nah, yang ketiga itu ini teman-teman intisari ya, ingat ya. Jadi kalau fatwa yang aslinya itu ada dalil-dalil ayat-ayatnya ya, panjang sekali. Kalau ini kan aplikasi aplikasi intisari fatwanya ya, aplikasi apa namanya intisari fatwa ini. Jadi langsung prakteknya seperti ini. Kalau fatwa intinya itu lebih panjang lagi, bisa belasan halaman satu fatwa itu. Nih yang B-nya, poin B-nya adalah ya sama kerja ya. Kerja partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dan dalam hal ini, ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Ini yang menarik juga nih. Jadi kesimpulannya, orang yang paling banyak bekerja, kontribusinya, maka dia semakin besar keuntungannya. Dia bisa meminta keuntungan lebih, ya, karena dia yang lebih banyak berperan. Dua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Nah, ini penting nih, kedudukan masing-masing. Jelaskan itu. Misalnya Muhammad Fahmi sebagai manajernya, Muhammad Zidan sebagai supplier apa misalnya. Satu lagi pengawas. Ya, pokoknya masing-masing tupoksinya harus jelas. Nanti ya, kontradiktif ya, ya tumpang tindih nanti dalam apa namanya tugasnya. Kita harus dijelaskan itu. Masing dari yang bekerja sama itu harus jelas tugasnya apa aja gitu. Satu pengawasan, satu mungkin bagian dari persediaan barang, satu mungkin bagian dari promosi atau marketing eh, apalah gitu ya, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dari kerjasamanya itu kan. Paham ya? Nah ini keuntungan. Bagaimana cara membagi keuntungan? Dalam akad musyarakah ini, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Penghentian musyarakah ini kan berarti ada juga kontraknya. Berakhirnya penghentian musyarakah ini ya ketika sudah selesai itu namanya. Hari ini yang bayar. Sudah berakhir gitu. Berakhirnya ya karena memang sudah selesai. Proyeknya itu sudah selesai. Misalnya kontrak pembuatan jalan tol. Udah berfungsi, udah selesai jalan tolnya, berarti udah habis tuh. Berhenti itu kerjasamanya. Oleh karena itu harus dihitung semua keuntungan itu ya. Dibagilah, dialokasikan sesuai dengan presentasinya masing-masing. Dua, keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan ditetapkan bagi seorang mitra. Jadi nggak ada dikhususkan untuk
si satu mitra gitu ya. Ya, jadi keuntungan itu harus sesuai dengan secara proporsional, sesuai dengan proporsional. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Boleh saja mengusulkan, misalnya ada sekian persen kelebihan itu mungkin nanti saya mengusulkan untuk saya ya gitu. Nah, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Apa namanya kerjanya paling banyak. Pokoknya intinya dalam musyawarah ini harus memperhatikan kinerja atau seseorang itu kontribusinya apa gitu ya. Sehingga semakin besar kontribusi seseorang, maka semakin besarlah dia mendapatkan kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing. Nah, ini menarik nih. Ingat saham masing-masing. Jadi bukan pengelola aja atau bukan satu orang saja, tapi sesuai dengan proporsionalnya. Mitra itu semakin banyak dia nanam saham ya berarti semakin besar juga kerugian. Demikian pula dengan keuntungan. Kalau lagi untung ya dia pasti banyak juga mendapatkan keuntungan karena modalnya paling paling banyak saham itu ya. Biaya operasional dan persengketaan. Ini terakhir. Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama. Hanya dalam modal bersama itu harus ada dana taktis lah, dana antisipasi lagi. Kalau ada apa-apa, apakah perbaikan operasional lainnya dan semacamnya, dana-dana yang tidak terduga, ya, itu mungkin harus ya salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika jadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah, ya, atau badan ada namanya SAR, ya. Apa namanya? Ini kan semacam badan hakim ya yang ada di satu lembaga yang ada di Majelis Ulama Indonesia nih, ya. Kalau misalnya tidak bisa dilalui melalui melalui kesepakatan musyawarah, ada badan administrasi syariah BAS. Kalau di apa Majelis Ulama Indonesia itu ada satu badan yang tujuannya adalah untuk melayani keluhan atau menyelesaikan sengketa antara eh, satu atau dua belah pihak yang ada problem gitu ya dalam usaha atau apa. Ditetapkan di Jakarta tanggal sekian tahun 2021 ya. Maaf, 8 Muharram 1421 Hijriah, 13 April 2000. Itu gambaran seputar fatwa atau aplikasi ya. Ini intisari ya. Kalau teman-teman mau yang lebih komplit bisa di-download di fatwa, cari aja fatwa musyarakah tentang musyarakah di Majelis apa Dewan Syariah Nasional. Itu ada tuh. Cari aja fatwa nomor tadi ya 08 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Nanti keluar dalil-dalilnya dan hadis-hadisnya itu, ayat dan hadis dan pernyataan-pernyataan ulama tentang hak musyarakah. Kalau ini hanya inti cari pelaksanaannya saja. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk, Tidak ada, Pak. tidak ada. Cukup, cukup. Sudah jelas ya. Ini Insya Allah jelas, Pak. terkait mengenai, wah, kalau mau nih saya share ke ini dulu ya.